Malam itu tidak ada bintang, hanya langit kelabu yang menggantung seperti kain gelap basah, menekan dan terasa lebih berat dari biasanya. Angin dari arah sungai membawa aroma anyir, seperti tanah basah bercampur besi tua. Dan di tepi sungai itulah semuanya berawal. Dari sebuah cerita yang sampai sekarang belum pernah ada yang berani memastikan kebenarannya. Kalau kamu punya nyali, duduklah, dengarkan. Karena setelah ini, kamu mungkin tidak akan pernah memancing malam-malam lagi. Di sebuah kabupaten kecil di Jawa Timur, ada sungai tua yang dikenal sebagai Kali Petak. Orang-orang kampung menyebutnya begitu karena airnya jarang sekali memantulkan cahaya. Bahkan saat bulan purnama, permukaannya hanya terlihat seperti lembar kain hitam yang diam. Kakek-kakek di desa suka bilang, di sungai itu bukan cuma ikan yang hidup, tapi juga yang bukan ikan. Namun bagi para pemancing malam, cerita itu hanya dianggap bumbu, termasuk seorang pemuda bernama Raka. Ia sudah lama memancing untuk mengobati stres, dan menurutnya tidak ada yang lebih tenang daripada suara air yang mengalir pelan. Malam itu, Raka mendengar kabar bahwa di Kali Petak sedang banyak ikan besar naik ke permukaan. Para pemancing pulang dengan ember penuh, tapi yang tidak ia tahu adalah mereka dapat ikan karena penunggunya sedang mencari sesuatu atau seseorang. Raka sampai di tepi sungai sekitar jam 11 malam. Ia datang sendirian, membawa senter kecil dan satu ember kosong. Saat langkahnya mendekati bibir sungai, tiba-tiba angin berhenti. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada suara air. Seolah seluruh alam menahan napas. Raka menyalakan senter, mengarahkannya ke air. Permukaan sungai itu hitam, lebih hitam daripada malam. Saat senter bergerak, terlihat sesuatu seperti buih kecil yang muncul, lalu hilang. Seakan ada sesuatu di bawah permukaan yang bergerak pelan. Ia merasa merinding, tapi tetap duduk. Cuma ikan sapu-sapu, katanya pada diri sendiri. Ia memasang umpan, cacing tanah yang masih hidup, lalu melempar kail ke sungai. Air memberi suara kecil, blup, lalu kembali sunyi. Sangat sunyi, sampai-sampai Raka bisa mendengar detak jantungnya sendiri. Tak sampai 5 menit, pelampungnya bergerak, naik, turun, lalu tenggelam sebentar. Raka segera menarik senarnya, namun kailnya kosong. Ia menatapnya dengan bingung. Cacing sebesar itu tidak mungkin hilang tanpa membuat pelampung tenggelam lebih dalam. Ia pasang umpan baru, lempar, menunggu. Gerakan kecil lagi, ia tarik, kosong. Lalu untuk ketiga kali, keempat, kelima. Setiap kali ia melempar kail, umpannya hilang, tapi tidak ada tarikan kuat seperti ikan besar. Siapa yang makan cacingnya? Gumamnya. Saat ia mencoba menyalakan senter dan mengarahkannya ke pelampung yang mengambang di air, cahaya kecil itu bergetar tertiup angin. Dan saat cahaya menyentuh permukaan sungai,
Raka melihat sesuatu yang membuat kulit punggungnya menegang. Tepat di bawah pelampung ada bayangan. Bukan ikan, bukan lele, bukan patin. Bentuknya lonjong, lalu bergerak pelan sekali, seperti kepala manusia. Raka berkedip. Ia turunkan senter. Bayangan itu hilang. Ia naikkan senter lagi. Bayangan itu muncul lagi, lebih dekat, seakan naik ke permukaan. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Bukan manusia. Itu bukan manusia. Raka berbisik pada dirinya sendiri. Tapi saat cahaya bergerak sedikit ke kiri, ia melihat 2 titik putih mengambang di balik air hitam itu. Mata yang diam menatap ke arah Raka tanpa suara, tanpa berkedip, menatap lurus ke dirinya. Raka terpaku, suhu turun, tangannya gemetar, dan tiba-tiba pelampungnya tenggelam sangat cepat. Refleks, Raka menarik joran dengan sekuat tenaga. Tapi seketika, joran itu seperti ditahan oleh sesuatu yang sangat kuat. Bukan ikan, bukan lele raksasa. Tarikannya terlalu aneh. Bukan seperti makhluk air yang meronta. Tarikannya seret, seperti seseorang yang menarik tali dari bawah air, pelan, teratur. Raka mencoba melawan, tapi kekuatan itu makin kuat. Tangan Raka terasa seperti mau tercabut. "Lepas, lepas!" teriaknya. Ia mencoba melepaskan pegangan joran, tapi talinya terbelit di tangannya sendiri, seolah ada sesuatu yang sengaja membungkuskan senar itu ke pergelangannya. Lalu, dari bawah air muncul sesuatu, pelan, naik ke permukaan, dan Raka menjerit karena yang muncul bukan ikan, tapi sebuah tangan pucat, mengambang seperti ditopang oleh sesuatu dari bawah. Tangan itu menggenggam kailnya. Ujung jari-jarinya lembek seperti daging busuk, kukunya panjang dan hitam. Dan tangan itu mulai bergerak ke arahnya, mendekat, mendekat. Raka terjatuh duduk, mulutnya gemetar, napasnya terpotong-potong. Tali pancing di tangannya bergerak sendiri, menegang. Lalu perlahan sesuatu naik dari air. Bukan 1 tangan, tapi 2, diikuti bahu. Lalu rambut panjang yang menempel seperti rumput sungai. Dan akhirnya wajah pucat keabu-abuan dengan mata putih yang tadi ia lihat di bawah air. Makhluk itu tidak membuka mulut, tidak bersuara, tidak bergerak cepat. Ia hanya naik dan naik seperti tubuh yang sudah lama tenggelam. Namun ada satu hal yang membuat Raka ingin pingsan. Ips, tubuh makhluk itu tidak meneteskan air sama sekali. Ia naik dalam keadaan kering, seolah-olah air sungai tidak menyentuhnya. Makhluk itu menatap Raka, lalu mengangkat 1 tangan yang masih memegang kail dan umpan yang tadi hilang. Tangan itu terulur ke arahnya. Raka mencoba memotong senar dengan silet kecil di kantongnya. Tangannya gemetar, silet jatuh. Makhluk itu makin dekat, merangkak di lumpur tanpa suara. Raka akhirnya memutuskan panik. Ia memaksakan diri berdiri, lalu berlari sekuat tenaga. Namun, setiap beberapa langkah, ia merasa sesuatu menarik telapak kakinya dari tanah, seperti tangan-tangan kecil yang muncul dari lumpur. Ia jatuh, bangun, jatuh lagi, sampai akhirnya ia berhasil mencapai jalan tanah.
Saat ia menoleh, makhluk itu sudah kembali ke sungai, hilang begitu saja, seperti tidak pernah muncul. Tapi di antara gulungan tali pancing yang masih melilit pergelangan tangannya, Raka menemukan sesuatu yang membuatnya hampir muntah. Sepotong kuku hitam, kuku dari tangan yang menggenggam kailnya tadi. Dan sejak malam itu, setiap kali Raka sendirian, ia mendengar suara berbisik, umpannya, balikin, sambil ada sesuatu yang mengetuk-ngetuk lantai kamarnya setiap tengah malam dari bawah tempat tidurnya.